guys, welcome back di Sobat Rahat Story. Di video kali ini, Mica bakal bahas film yang berjudul The Witch 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang bocil hasil eksperimen yang memiliki kekuatan monster. Bak psikopat mah kuat, ia tega membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. Oke lah, sebelum lanjut ke videonya, lagi-lagi Mincu ingetin, jika kalian suka sama channel ini, langsung aja di-subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan opening yang memperlihatkan banyak ilmuwan barat yang sedang melakukan penelitian terhadap para bocil-bocil. Lalu, kita akan diperlihatkan sebuah ruangan laboratorium yang berserakan bak kapal pecah. Diketahui telah terjadi pembantaian di sana. Kemudian terlihat seorang perempuan yang bernama Beck. Ia adalah seorang dokter spesialis otak. Dr. Beck memerintahkan anak buahnya untuk menembak kepala seseorang. Entahlah siapa orang itu, yang jelas bukan Mince. Setelah itu, scene beralih kepada seorang bocil perempuan yang berlari ketakutan di tengah hutan. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh darah. Dan film The Witch Season 1 pun baru dimulai. Singkat waktu, seorang pria bernama Mr. Choi terlihat menyerahkan anak laki-laki yang berhasil ia tangkap. Diketahui, bocil itu adalah anak dari hasil eksperimen. Dr. Beck menyuruh Mr. Choi untuk mencari bocil perempuan yang kita lihat di awal scene tadi. Keesokan harinya terlihat seorang peternak sapi yang menemukan si bocil. Ia membawa bocil itu untuk diobati. Si istri menatap bocil itu dengan penuh kasih. Dan sejak hari itu, si bocil pun resmi dirawat oleh mereka. Singkat cerita, 10 tahun berlalu. Gadis kecil yang malang itu kini sudah beranjak dewasa. Dan ia diberi nama Ko Jayon. Setiap hari, Jayon membantu ayahnya merawat hewan ternak. Si ibu yang sudah semakin tua terlihat sedang sakit. Ia mengidap penyakit gejala Alzheimer, yaitu gejala pikun. Jayon sangat menyayangi kedua orang tuanya itu. Saat Jayon sedang mandi, tiba-tiba ia merasakan puyeng yang sangat dahsyat di kepalanya. Setelah itu, Jayon terlihat mencari informasi mengenai penyakit Alzheimer. Singkat cerita, berang pun tiba. Jayon dan sahabat baiknya yang bernama Myung-hee pergi ke Seoul. Di sana, Jayon mengikuti audisi pencarian bakat. Ia berjanji dengan sangat baik, yang membuatnya lolos ke babak selanjutnya. Setelah itu, Jayon bersama ayah dan ibunya terlihat sedang menonton siaran ulang audisinya di televisi. Namun, si ayah dan ibu sangat terkejut lantaran saat audisi, Jayon menunjukkan ilmu debusnya. Hal itu membuat orang tua Jayon khawatir. Setelah itu, tiba-tiba telepon berdering. Namun anehnya, orang di telepon itu hanya Cicing Ngajedog tidak bersuara. Hal itu tentu saja membuat si ibu semakin khawatir. Setelah itu, saat Jayon sedang menatap foto orang tuanya, tiba-tiba kepalanya kembali kambuh puyeng. Jayon merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan dari kejauhan, terlihat seorang pria yang sedang mengawasi rumah Jayon. Singkat waktu, berang pun tiba. Jayon dan Myung-hee sedang berada di kereta. Mereka akan berangkat ke Seoul untuk audisi selanjutnya. Namun tiba-tiba ada pria ganteng dan misterius yang sangat ceringeh. 그 이름이 다 생겼어. 구자윤이라. Pria yang bernama Doubleman itu SKSD kepada Jayon. Si Doubleman ngebacot hal yang gak penting kepada Jayon. Jayon yang lupa ingatan tidak mengerti apa yang pria ceringeh itu katakan. Di sini, si Doubleman berusaha mengingatkan Jayon atas insiden 10 tahun lalu. Bisa disimpulkan, ia mengetahui masa lalu Jayon. Setelah itu, si Doubleman terlihat sedang menghajar seorang pria. Dengan kekuatan aneh dan supernya itu, ia mampu membunuh dengan sangat mudah. Dan ternyata, si Doubleman adalah bocil laki-laki hasil eksperimen di awal scene tadi.
Singkat cerita, Jayon terlihat sedang melakukan audisi akhir. Mr. Choi dan Dr. Beck yang mengetahui Jayon adalah bocil eksperimen yang selama ini mereka cari, merasa sangat atoh. Setelah Jayon selesai melakukan audisi, tiba-tiba kepalanya kembali puyeng. Ia merasakan kesakitan yang amat dahsyat. Dan ternyata, Jayon mengalami masalah pada otaknya. Dokter memperkirakan bahwa umur Jayon hanya tersisa 3 bulan lagi. Kemudian, Jayon yang hendak pulang tiba-tiba didatangi oleh seorang om-om Tringe. Si om-om SKSD kepada Jayon. Lalu, si om menawarkan tumpangan untuk Jayon dan Myung-hee. Namun karena Jayon takut diculik dan dijual dijadikan open BO, mereka pun menolak tawaran si om. Setelah itu, saat Jayon sedang menunggu angkot, tiba-tiba si Doubleman kembali datang. Si Doubleman memberitahu bahwa kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada orang tua Jayon. Jayon yang sangat khawatir langsung pungpang pangpeng bergegas pergi. Namun, saat Jayon sampai di rumah, alhamdulillahnya orang tuanya masih sehat walafiat. Bahkan, ayah Myung-hee yang seorang polisi berada di sana. Dan akhirnya, Jayon pun merasa lega. Setelah itu, Shin beralih pada seorang abah-abah yang bernama Dr. Go. Doubleman dan antek-anteknya membantai keluarga Dr. Go. Bahkan, Dr. Go juga ikut dihabisi oleh mereka. Goodbye. Belum tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas, si Doubleman adalah orang suruhan Dr. Beck. Kemudian, Shin memperlihatkan Dr. Beck dan Mr. Choi yang sedang dijablok. Mereka sedang berdiskusi mengenai Jayon. Di sini, Mr. Choi berniat membunuh Jayon karena ia menganggap bahwa Jayon adalah monster yang sangat menakutkan. Namun, Dr. Beck yang merasa karya hasil eksperimennya terlalu sakti mandraguna membuat ia enggan untuk membunuh Jayon. Setelah itu, Mr. Choi mendatangi atasannya, yaitu Profesor Lee. Profesor Lee memerintah agar Mr. Choi membunuh Jayon bagaimanapun caranya. Saat Jayon sedang ngawadang bersama keluarganya, tiba-tiba penyakit pikun si ibu kembali kumat. Ia tidak bisa mengenali Jayon. Jayon yang merasa penyakit pikun sang ibu semakin parah, merasa sangat sedih. Sang ibu khawatir Jayon akan pergi karena ia pernah melihat Jayon mencari informasi mengenai ibu kandungnya. Saat sedang tidur, tiba-tiba kepala Jayon kembali puyeng. Setelah itu, ia mendengar suara sang ayah. Dan ternyata di rumahnya sudah banyak para penjahat. Bahkan ada si om-om Tringe yang pernah menawarinya tumpangan. Yang ternyata si om Tringe adalah orang suruhan dari Mr. Choi. Si om-om Tringe itu memanggil Jayon dengan sebutan penyihir kecil. Jayon yang tidak mengerti apapun berkata bahwa mungkin si om salah orang. Dan bukan Jayon lah yang mereka cari. Namun gobloynya, si Om Tringe malah melukai leher Myung-hee. Hal itu tentu saja membuat Jayon sangat murka. Dengan benget ala psikopat rawa cubluk, Jayon mampu melumpuhkan mereka semua. Bahkan, si Om Tringe pun harus rungkat dibakbuk-bakbuk oleh Jayon. Setelah itu, muncul si Doubleman yang telah menyandra orang tua Jayon. Kemudian, si Doubleman mengajak Jayon untuk mengetahui asal-usulnya. Jayon yang sangat penasaran dan kepo, akhirnya mengikuti si Doubleman. Mr. Choi yang tahu bahwa antek-anteknya sudah rungkat, langsung bergegas membawa pasukan tempur. Ia berniat akan mendatangi Dr. Beck di ruangan laboratoriumnya. Saat sedang di perjalanan, si Doubleman tiba-tiba mengatakan bahwa Jayon sangat cerdas memilih orang tua barunya. Di sini, si Doubleman mengetahui bahwa sebenarnya pertemuan Jayon kecil dengan orang tuanya sudah ia rencanakan.
Giant sengaja memilih ayah dan ibu angkatnya sebagai tempat persembunyian. Saat tiba, ternyata Giant dibawa ke tempat Dr. Beck. Di sana, ia diikat di sebuah ruangan. Dr. Beck yang senang hasil karyanya telah kembali pulang menyambut kehadiran Giant. Giant yang merasa amnesia mulai panik. Lalu, Dr. Beck menyuruh antek-anteknya untuk menyuntikkan serum agar Giant kembali ingatannya. Dan saat serum itu mulai bereaksi, Giant pun mengingat masa lalunya. Adegan memperlihatkan para ilmuwan yang melakukan eksperimen terhadap bocil-bocil. Dan Giant termasuk bocil hasil eksperimen itu. Diketahui Dr. Beck telah memodifikasi otak Giant, sehingga ia memiliki kekuatan yang di luar nalar manusia. Setelah itu, Dr. Beck menjelaskan bahwa sebenarnya Giant adalah bocil hasil eksperimen yang mendekati sempurna. Di sana, Dr. Beck melakukan pelatihan ekstrim kepada Giant. Hal itu dilakukan agar kemampuan Giant semakin hebat. Namun, karena markas besar khawatir bocil hasil eksperimen tidak bisa dikendalikan, maka mereka mendesak Dr. Beck agar membunuh semua bocil hasil eksperimen itu. Dan itulah hari pembantaian yang terjadi di awal scene tadi. Lalu tiba-tiba Giant kembali puyeng. Dr. Beck mengetahui bahwa otak rekayasa Giant mengalami masalah sejak awal. Dan cara satu-satunya untuk sembuh secara permanen adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Namun, Giant mengalami kesulitan karena ia tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Kondisi Giant terlihat semakin parah. Dr. Beck yang seorang ilmuwan hebat menyuntikkan serum kepada Giant. Yang ternyata serum itu adalah obat khusus penghilang rasa sakit. Namun, manfaat obat itu hanya berlangsung selama sebulan. Dalam artian, Giant harus menyuntikkan serum itu setiap bulan. Dan Dr. Beck merasa Giant akan mampu dikendalikan dengan adanya serum itu. Namun ternyata, Giant lebih cerdas dari Dr. Beck. Giant membuat semua rencana mulai dari audisi ilmu debus sampai skenario hilang ingatan. Giant sengaja merencanakan itu semua. Ia melakukan itu agar Dr. Beck datang kepadanya. Karena Giant yakin Dr. Beck punya solusi untuk otak konsletnya itu. Dan benar saja dugaan Giant bahwa Dr. Beck memiliki serum itu. Si Doberman yang sudah mengetahui rencana Giant bergegas menemuinya. Namun sialnya, ia dihadang oleh Mr. Choi dan antek-anteknya. Mr. Choi datang ingin membunuh Giant yang sangat berbahaya seperti monster. Karena mereka adalah manusia ciptaan yang memiliki ilmu super dan ilmu kebal rawa rontek, sudah tentu mampu dengan sangat mudah merungkatkan pasukan lemah tak berdamage itu. Saat Giant sedang culak-cilek, tiba-tiba ia diseruduk oleh si Doberman. Terjadi pergulatan epik di antara para manusia buatan itu. Mereka yang sama-sama punya ilmu rawa rontek saling adu jotos. Dan si Doberman yang ilmu rawa ronteknya masih level rendah terlihat haliwu menangani Giant. Saat Giant sedang ngebacrotin si Doberman, tiba-tiba ia terkena tembakan dari Mr. Choi. Dr. Beck merasa atoh karena ia pikir Mr. Choi datang untuk membantunya. Namun sialnya, ia malah dirungkatkan oleh Mr. Choi sambil berkata bahwa, "Tah, cek aing ge, bunuh si monster." Dan akhirnya, Dr. Beck pun tutup usia.
Setelah itu, si Eteh Kopet berusaha menyerang Mr. Choi. Namun sialnya, ia pun akhirnya rungkad. Lalu terjadi pergulatan di antara Jaeyeon dan Mr. Choi, yang membuat Mr. Choi harus rungkat dengan kepala yang didengdeken. Dan sekarang, giliran si Doubleman yang mendapat bagian perungkadan. Sebelum memfatality Doubleman, Jaeyeon menanyakan letak gedung penelitian pembuatan serum itu. Namun edunnya, si Doubleman malah ngalelewe si Jaeyeon. Setelah itu, Jaeyeon terlihat membawa semua serum yang tersisa di laboratorium itu. Ia pergi menemui orang tuanya di rumah sakit. Jaeyeon yang sangat menyayangi orang tuanya memberi semua serum itu untuk penyakit pikun sang ibu. Sang ayah terlihat sedikit kecewa karena Jaeyeon telah berubah menjadi monster. Namun, karena kasih sayang orang tua sepanjang masa dan seluas samudra, si ayah tetap menyayangi Jaeyeon dengan penuh kasih. Kemudian, terlihat Jaeyeon yang pergi berkelana untuk mencari pusat penelitian serum itu dibuat. Dan film pun diakhiri dengan 3 bulan kemudian, di mana scene memperlihatkan seorang wanita yang bengetnya sangat mirip dengan Dr. Beck. Dan ternyata di sana juga ada Jaeyeon. Jaeyeon akhirnya menemukan orang yang membuat serum itu, yaitu kembaran Dr. Beck. Dan film pun ditutup dengan senyum Kopet Jaeyeon yang di sampingnya terlihat seorang wanita muda yang belum diketahui siapa wanita itu. Dan akhirnya film pun tamat.